Bantu naik rasa subscribe. Yang dewek titiang hormati, muliakan dani-dani para penglingsir, dani-dani para tokoh agama, tokoh masyarakat, dani bapak penghulu, dani imam, para kiai, bapak kepala desa, tokoh pemuda, singkatnya mami, nini, tiang, ayahanda, ibunda tiang, sanam video yang dewek tiang hormati, muliakan, cintai. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa waktu yang disebut oleh para ulama tasawuf sirrul asrar ma bainal maghrib wal isya, kita bisa bersilaturahim di tempat yang mulia, di Baitullah, dan juga kita isi dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan asbab niki tiang tunggu senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam hidayah, istiqomah dalam iman dan amal soleh. Kita tinggalkan alam fana ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Alhamdulillah yang bersyukur bisa bersilaturahim di hadapan pelunggu sami, yang yakin banyak para penglingsir yang tentunya dahulu langsung berhadapan dengan guru kita Waliullah Dato' Bengkel. Dan alhamdulillah dengan izin guru tiang perunggu, pengasuh pondok pesantren Qomarul Huda Bagu, Tuan Guru Lalutul Muti Badruddin, yang juga dikasih silsilah guru dari beliau 42 dan yang termasuk 43 dari Dato' Bengkel, yang bersyukur alhamdulillah dan tahadus binikmatillah. Dari dulu yang sejak berkhidmat berguru di Bagu maupun sebelumnya, kalau tiang lewat di Bengkel niki, tiang wajibkan Fatihah untuk guru kita Dato' Bengkel. Alhamdulillah tiang yakin berkah niki, yang yakin semua urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat para wali, berkat para ulama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum tiang lanjut, ampura tiang lebih senang sebenarnya buka kitab. Cuma tadi pagi tiang ada acara di halal di pondok pesantren NU Madinatul Ulum Batu Jangkih, Montong Ajang bagian selatan. Kemudian setelah zuhur ada undangan halal bihalal di pondok pesantren Birrul Walidain niki Sekotong Tengah. Kemudian barusan habis sholat asar ada undangan melayat niki Gerung, dan baru tiang bisa tiba bersilaturahim mulu pak kejauh kitab pun niki ampura lamun jeneng terlepas penyampaian tiang, mohon maaf dan tiang juga tetap belajar, dan tiang juga tetap sebagai santri yang tidak pernah merasa sudah jadi ustadz atau penceramah, tapi tetap tiang santri sampai sekarang, tetap tiang juga belajar. Karena dewek tentunya sadar manusia khilaf, serba kekurangan, tentu kita butuh saling nasihat, dan mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan ada manfaat, ada maknanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga yang sampaikan kepada anak-anakku yang dulu sempat saya ajar waktu belajar di Bagu. Ada Ustadz Daman Huri, dulu beliau belajar kitab di tiang bahasa Arab, dan alhamdulillah
pernah juga ngajar bahasa Arab makin di Bagu, Quran hadis, ada Dokter Denny, alhamdulillah Sibawai, Juhat, banyak yang perempuan juga, seingat yang dulu Nur Hajah dan sebagainya. Alhamdulillah yang berkhidmat di beliau sejak tahun 2000, setelah yang pulang mondok di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo yang diasuh oleh Kiai Haji Syamsul Arifin pertama, kemudian yang kedua adalah mediator berdirinya Nahdlatul Ulama Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, kemudian yang ketiga Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid, dan makin Kiai Haji Raden Azaim Ibrahimi. Dan alhamdulillah yang selalu sami'na wa ta'na kepada beliau. Ketika dulu pertama kali yang bertemu dengan beliau di Situbondo, beliau menyampaikan, nanti setelah lulus tolong bantu saya di pondok pesantren Qomarul Huda Bagu. Dan alhamdulillah setelah tiang pulang, kemudian diizinkan juga sama beliau menikahi santrinya yang asal Beleke. Makanya yang makin berdomisili di Beleke, Ampura pelunggu sami kenal Beleke niki bukan karena baiknya, mungkin pelunggu sami kenal Beleke niki primitif, preman dan sebagainya. Yang juga berpikir seperti itu dulu, tapi alhamdulillah itu perintah guru, kita harus bangun pondok pesantren di tempat-tempat yang rawan. Sama seperti di Jombang dulu tempat perampokan, tempat judi, tapi bisa menjadi kota santri. Makanya ketika pelunggu sami mendengar di menjelang berbuka puasa maupun sahur, saya Haji Ibnu Khalil, pengasuh pembina pondok pesantren Inel Lemu, Desa Beleke, niki yang tiang asuh nih pondok pesantren Inel Lemu. Memang agak unik, banyak bertanya, kembien aram Inel Lemu. Lagu sebenar sebutan dengan toalai Inen Ilmu. Ada sejarahnya. Pernah juga diceritakan sama Ustadz Abdul Somad waktu beliau datang ke pondok pesantren tiang memberikan ceramah, sehingga Dato atau arwah Tuan Guru Mutawalli beliau menjelaskan sebenarnya Inen Ilmu bukan Inen Lemu, tapi karena orang-orang tua yang tahu sejarah itu mungkin dulu diilhami lewat mimpi dan terus menerus menjadi cerita-cerita sehingga tetap diamanahkan namanya Inen Lemu, sehingga menjadi pondok pesantren Inen Lemu. Mohon doa, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dakwah itu paling utama. Kalau yang lain itu nomor sekian. Kita ditugaskan di bumi ini untuk melanjutkan dakwah para rasul, para nabi, maka itu tidak boleh kita tinggalkan. Siapa yang meninggalkan dakwah, ya khawatir nasibnya seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus dulu ketika tinggalkan dakwah, lalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenggelam dalam laut, dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam. Tapi untungnya beliau ketika mendapatkan nikmat, beliau selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dijelaskan di dalam Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sekiranya dahulunya Nabi Yunus, ini karena ampura menunjukkan fi'il madhi, masa lampau, sekiranya dahulunya Nabi Yunus bukan termasuk orang-orang bertasbih, dalam tafsir Sawi ay al-zakirin, bukan termasuk orang-orang yang berzikir, tentulah Nabi Yunus termasuk akan kekal di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi alhamdulillah ketika beliau mendapatkan nikmat, beliau tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika mendapatkan ujian, kesulitan, masalah, Allah ingat kepada hambanya. Makanya mari kita ingat selalu ketika kita mendapatkan nikmat, kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat, kita harus syukuri apapun nikmat, dan kita yakin
ketika kita ada masalah, ada kesulitan, pasti Allah ingat kepada kita. Karena memang dunia ini adalah kebahagiaan yang sementara. Kebahagiaan yang sementara, sehingga kita dituntut untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada penjelasan guru Tiang waktu Tiang dulu S2 di Malang, ada kalimat musabbihin ay adzakirin. Itu dijelaskan oleh para guru kita dari kalangan nahdiyin, itu bentuknya jamak. Kenapa tidak menggunakan musabbihan, bentuknya mufrad, tapi musabbihin? Itu artinya Nabi Yunus zikir secara berjamaah. Zikir secara berjamaah. Inilah diantara dalil kita kenapa para masyayikh, para ulama kita mengajak kita zikir secara berjamaah. Sama juga dengan doa secara berjamaah. Kalau kita ingat juga dalam ayat Al-Quran, Qala qad ujibat da'watukuma. Allah berfirman, sungguh aku kabulkan doa keduamu. Dalam beberapa tafsir dijelaskan yang berdoa itu adalah Nabi Musa, yang mengamini adalah Nabi Harun. Sungguh aku kabulkan doa keduamu. Fastaqima, maka hendaklah keduamu istiqomah. Itu ada alif tasniyah. Berarti ada yang berdoa, ada yang mengamini. Inilah alasan kita, para ulama yang pelungguh mengajak kita untuk doa secara berjamaah. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kita bersyukur bisa bersilaturahim saat niki. Kita sama-sama beritikaf di masjid. Tentunya mari kita saling ingatkan bahwa silaturahim ini adalah perintah agama. Silaturahim ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lakukan dengan tulus, dan itu adalah bagian dari min kanzil jannah, bagian dari gudang-gudang surga. Kalau kita lakukan silaturahim ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin Allah Maha Tahu dan Allah akan membalas yang tentunya terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak akan rugi kalau hati tiang pelungguh niki bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, tiang pelungguh akan rugi kalau hati kita tidak bergantung kepada Allah, apalagi bergantung kepada makhluk. Jadi kalau kita silaturahim, pesan Dato' Bagu, lakukan dengan ikhlas. Ya, pesan beliau. Okay. Kalau misalnya ada calon kepala desa datang silaturahim karena Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah. Kalau itu kita lakukan dengan ikhlas, nanti Allah yang kasih balasan yang terbaik menurut Allah. Yang terbaik menurut Allah itu apa? Bisa saja lulus sebagai kepala desa, bisa saja gagal sebagai kepala desa. Itulah yang terbaik menurut Allah. Maka tidak akan rugi kalau orang bersilaturahim semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga menunjukkan kita merendahkan diri. Mohon maaf, dalam surat Al-Furqan, sifat-sifat hamba Allah yang maha pengasih. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dijelaskan di antara sifat-sifat hamba Allah yang maha pengasih, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ketika dia berjalan di muka bumi, hidup di bumi ini, hauna, dalam keadaan merendahkan diri. Diangkat derajatnya. Yang yakin pelungguh sami makin hadir di majelis niki karena merendahkan diri. Kenapa para jamaah mohon maaf? Pelungguh lebih alim. Yang yakin pelungguh lebih sempurna dalam pengamalan agama.
Tiang yakin pelungguh lebih tafakuh fiddin dibandingkan tiang yang baru bahasan Bapak penghulu masih bajang. Lagu sebenar bega toak ke tiang yang umur lahir tahun 76. Paden alhamdulillah. Berarti sekitar 46 tahun nggih umur tiang, dan bijem pelungguh sami, bayi pelungguh sami baru 4. Dan ibu ada seke mantau nuras beliau. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, pelungguh sami lebih paham, lebih tafakuh fiddin, tapi tiang yakin karena pelungguh sami merendahkan diri. Dan itu ciri orang yang beruntung. Itu ciri orang yang beruntung. Kata ulama ahli hikmah, kullama zida fi ilmihi zida fi tawadhu'ihi. Setiap kali bertambah ilmunya, dia semakin merendahkan diri. Setiap kali bertambah ilmunya, dia semakin merendahkan diri. Kemudian juga dijelaskan oleh Syekh Athaillah rahimahullah dalam kitab beliau Syarhul Hikam. Kebetulan yang dulu pernah kaji, ikut pengajian guru kami Kyai Haji Khofifuddin Muhajir di situ Pondok. Sejelek-jelek orang yang merasa diri paling baik, paling benar, dan sebodoh-bodoh orang adalah orang yang merasa diri paling pintar. Maka sehebat apapun tiang pelungguh, walaupun sudah S1, S2, S3, jangan kita merasa paling pintar, paling alim. Khawatir akan ada kesombongan, itu yang menyebabkan turun derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dijelaskan di dalam Al-Quran, ada cerita bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Ini contoh yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup tiang pelungguh. Ketika Nabi Musa ditanya oleh kaumnya, oleh umatnya, "Ya Musa, hal ta'lamu man huwa a'lamu minka?" Wahai Musa, apakah engkau mengetahui siapa yang lebih alim darimu? Kemudian dengan jujur Nabi Musa menjawab, "La wallahi la a'lamu man huwa a'lamu minni." Wallahi, saya tidak mengetahui siapa yang lebih alim dari saya. Karena jawaban seperti itu, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Musa, al-Hidr fi majma'al bahrain, farhal ilaihi fazdad minhu ilma." Wahai Musa, Khidir berada di antara pertemuan dua lautan. Pergilah ke sana, tuntutlah ilmu darinya. Barulah Nabi Musa sadar, ternyata ada yang lebih alim dari beliau. Padahal posisi beliau sebagai Nabi dan Rasul yang langsung menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata ada yang lebih alim dari beliau. Beliau berangkat mencari guru. Beliau sadar ternyata ada yang lebih alim. Sampai murid beliau Yusha bin Nun mengeluh, kelelahan, lambat, berjalan mencari guru, tidak ketemu. Kemudian Nabi Musa menjawab, "La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya hukuba." Saya tidak akan pernah berhenti berjalan mencari guru, mencari ilmu, sampai saya bertemu di tempat guru di Majma'al Bahrain, atau walaupun saya harus berjalan bertahun-tahun. Ini himmah seorang nabi, dan beliau sangat merendahkan diri. Begitu pula Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau Nabi Sulaiman ini terbesar kekuasaannya di zaman beliau, mengalahkan Ratu Balqis. Beliau terkaya, tapi jangan dikatakan beliau tidak zuhud. Kata guru tasawuf kami, Kyai Khofifuddin Muhajir, ketika beliau menerangkan kitab Syarhul Hikam, jangan dikatakan Nabi Sulaiman itu tidak zuhud. Beliau kan kaya, beliau menjadi raja. Jadi ukuran orang itu zuhud atau tidak itu adalah hati. Walaupun hartanya banyak tapi hatinya tidak cinta dunia, itu tidak apa-apa.
Itulah yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihis salam. Sa susah jelang muatin dunia dong lidangan. Iya sa susah. Nah, jadi beliau ini kaya di zaman beliau. Beliau juga punya kekuasaan besar, kerajaan besar. Beliau alim sampai bisa mengerti bahasa binatang. Tapi beliau tidak pernah memohon apapun kepada Allah kecuali Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan saya ilmu. Alhamdulillah, tiang yakin pelungguh lebih alim dari tiang lebih paham tafaqquh fid din, tapi pelungguh sami merendahkan diri, dan mudah-mudahan kita semua dianugerahkan Allah menjadi hamba Allah yang selalu merendahkan diri. Hauna. Berarti kalau kita mampu merendahkan diri, insya Allah kita masuk dalam hamba-hamba Allah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang jahil menghardik tiang pelungguh, mengfitnah tiang pelungguh, menjelek-jelekkan tiang pelungguh, menggibah tiang pelungguh ketika melakukan kebaikan, kebenaran, qalu salama, maka balas kejelekan mereka dengan ucapan yang baik. Ini sifat hamba Allah. Tapi kalau kita digibah, balas dengan gibah, belum termasuk hamba Allah. Kalau kita difitnah lalu dibalas dengan fitnah, belum termasuk hamba Allah. Jadi hamba Allah wa ibadur rahman, ketika tiang pelungguh dicaci maki, balas dengan kebaikan, balas dengan ucapan yang baik. Lebih-lebih di era sekarang ini banyak sekali ujian tiang pelungguh. Tiang pelungguh mudah jatuh dalam fitnah, saling gibah dan sebagainya. Maka lewat kita masih di suasana bulan Syawal ini, mari kita stop gibah dengan cara kita tidak membalas gibah. Kita stop fitnah dengan cara kita tidak membalas fitnah. Sebab kalau kita balas gibah dengan gibah, itu artinya kita sama dengan orang-orang yang suka menggibah. Kalau kita balas fitnah dengan fitnah, tidak ada bedanya tiang pelungguh dengan orang-orang yang suka memfitnah. Maka sungguh mulia kalau orang ketika dihina, dicaci, balas dengan kebaikan, balas dengan ucapan yang baik. Dan memang tiang pelungguh dalam hidup ini, siapapun yang berjuang di jalan Allah, itu pasti akan ada tantangan. Itu sunatullah. Kata guru kami, Kyai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, termasuk Dato' Bagu, lamum dek sabar, dendek berjuang. Lamum dek sabar, dendek coba-coba berjuang. Karena perjuangan itu pasti akan ada tantangan. Siapapun di antara tiang pelungguh mau berjuang ke jalan yang benar, itu harus siap mendapatkan tantangan, cacian, makian, dan seterusnya. Karena itu ada sejarah dari dulu, dari zaman Nabi. Pasti akan ada halangan. Dari zaman Nabi ada Abu Jahal. Kalau tiang pelungguh makin berjuang dalam kebenaran, ada Abu Jahal tersenyum. Berarti kita sama dengan mirip-mirip lah dengan Nabi, tidak sama ya. Tapi mirip-mirip dengan perjuangan Nabi. Dan ketika kita berjuang ke jalan yang benar, kalau tidak ada rintangan, halangan, cacian, maka diragukan perjuangan itu. Apakah mendapat ridho Allah ataukah tidak. Itu kata guru kami. Jadi kalau kita berjuang di jalan Allah, berjuang dalam kebenaran baik di bidang sosial, di masyarakat, di agama, kalau tidak ada halangan, rintangan, ujian, perlu dipertanyakan perjuangan itu apakah mendapat ridho Allah ataukah tidak. Artinya ketika tiang pelungguh berjuang, ada tantangan, ada halangan, ada rintangan, tersenyumlah. Berarti kita mendapat ridhonya Allah. Sehingga dengan jalan itu kalau kita sadari ketika tiang pelungguh difitnah, dicaci, digibah, tiang pelungguh balas dengan senyuman. Tiang pelungguh balas dengan ucapan yang baik. Maka itulah sifat hamba Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, intinya mari terus kita sama-sama jaga hati tiang pelungguh. Karena yang selamat nanti di akhirat adalah orang yang datang menghadap kepada Allah membawa hati yang selamat. Bersih dari sifat kebencian, bersih dari sifat hasad, bersih dari sifat sam'ah, takabur, dan sebagainya. Dan Masya Allah, mudah-mudahan bisa kita amalkan juga. Karena kalau kita ingat riwayat ketika Rasulullah sedang bermajlis dengan para sahabat, tiba-tiba beliau menyampaikan, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan datang di hadapan kalian sekarang seseorang ahli surga. Para sahabat penasaran, siapa yang disebut oleh Rasulullah akan datang, akan masuk di majelis tersebut, seseorang ahli surga. Sahabat mulai melihat siapa yang masuk, ternyata masuk kaum Ansor berjenggot. Kemudian besoknya ketika bermajelis lagi Rasulullah, beliau sampaikan, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan masuk ahli surga di kalangan kalian. Ternyata yang muncul, yang masuk laki-laki yang kemarin. Sampai 3 kali Rasulullah menyampaikan, ternyata yang datang laki-laki yang kemarin. Sehingga sahabat Amr bin As penasaran, apa amalan sahabat ini kok bisa dikatakan ahli surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah selesai bubar majelis niki, Amr bin As niki ia terutuk muri, bela nak mantuk sahabat. Sampailah di gedeng beliau sahabat yang dikatakan ahli surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Amr bin As, sahabat Amr bin As radhiyallahu an, beliau sampaikan, semeton lamun bahasa yang pelungguh, semeton arak masalah kance keluarga, lamun bau tunas reden pelungguh yak made ele gedeng. Oh sila basen sahabat ini dengan senang hati. Tapi napi yang terjadi setelah malam, Amr bin As, sahabat Amr bin As, beliau tidak tidur. Beliau intip apa amalan sahabat ini sehingga dikatakan ahli surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak tidur. Dari habis sholat Isya berjemaah, beliau sholat witir mesari. Sahabat ini yang dikatakan ahli surga. Nanti jam 3 baru bangun tahajud, sholat subuh berjemaah. Jadi beliau menyampaikan, ini pikiran beliau sama dengan amalan saya. Tidak ada keistimewaan. Karena beliau menmanahan sahabat yang dikatakan ahli surga niki tidak tidur semalam penuh, hanya beribadah kepada Allah. Ternyata mesari. Ternyata tidur sama dengan Amr bin As. Kemudian besok malam juga diintip, ternyata juga sama amalannya. Sampai telu malam beliau intip sahabat yang dikatakan ahli surga ini juga tidak ada perubahan pada doa. Sehingga beliau terus terang, wahai sahabatku, mohon maaf, sebenar darat masalah dengan keluarga tiang. Lagu tiang penasaran ketika Rasulullah menyampaikan akan datang ahli surga, yang muncul pelungguh, yang datang pelungguh. Tiang penasaran, napi sebenar amalan pelungguh. Meling ketirut, meling ikuti. Niki himah para sahabat ketika mendengar cerita kabar tentang ahli surga, para sahabat, Masya Allah, kawan tinggalan gedeng untuk mengintip, tidak tidur, agar mendapatkan amalan supaya dia juga menjadi ahli surga. Kemudian napi jawaban sahabat yang dikatakan ahli surga, marak niki lah, bisa memseriuk sejelu-jelu. Kemudian beliau menyampaikan, saya pertama la ajidu dhallan li ahadin minal muslimin. Saya tidak pernah membenci saudara saya sesama Islam. Selama tiang pelungguh bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah saudara kita.
Seandainya ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, itu memang sunatullah. Tapi jangan sampai kita simpan kebencian terhadap saudara kita sesama Islam. Karena besok di dalam kubur tidak akan ditanya organisasi kita. Tidak akan ditanya kelompok kita. Yang ditanya adalah waman ikhwanu. Siapa saudaramu? Tapi di dunia kita saling fitnah, kita saling ghibah, kita saling caci terhadap saudara kita sesama Islam karena berbeda organisasi, karena berbeda kelompok. Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir? Ini sudah waktu Isya. Yang sedikit habiskan riwayat. Jadi beliau amalan la ajidu ghorlan li ahadin minal muslimin. Tidak pernah membenci saudara sesama Islam. Kalau ada kesalahan langsung dimaafkan. Tidak pernah simpan dendam. Kemudian yang kedua, la ahsaduhu ala khairin a'tahullah iya. Saya tidak pernah iri terhadap nikmat yang didapatkan oleh saudara saya. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Karena beliau sadar, hakikatnya nikmat itu kan dari Allah. Kalau kita iri, berarti kita sedang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersih dari sifat hasad. Dan orang hasad ini tentu tidak pernah tenang. Bermita nak tenang ke? Ibu-ibu tetanggan beli kulkas, dia jadi pinang. Batur beli mobil, dia jauh si ambulan. Okay? Gimana bisa tenang? Okay? Dengan solah balin, dia bandai heller. Dengan beli mobil solah, dia jadi ngerumun. Namun dia jual bangkat, dia nak mau beli mobil. Terserah yang jualan dia bangkat-bangkat dia, kembali dia bandai heller. Inilah hasad. Okay? Pengaruh dari tidak akan pernah tenang. Maka yang selamat besok orang yang bersih hatinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaat harta benda. Walaupun kaya di dunia, dihormati di dunia karena hartanya, karena kekayaannya, tidak ada manfaatnya. Wala banun, tidak ada manfaat anak keturunan, sekalipun waktu hidup anaknya menjadi presiden, menjadi kapolri, menjadi menteri, menjadi gubernur, tidak ada manfaatnya kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah membawa hati yang selamat. Mudah-mudahan yang pelungguh punya hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Sekedar niki silaturahim tiang ampura agung sinampura. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan di lain kali kita bisa bersilaturahim. Dan mudah-mudahan silaturahim niki terus berlanjut di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tiang tutup, mohon Fatihah sekali untuk guru kita, Waliullah, Tuan Guru Soleh Hambali Bengkal. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian untuk guru kita juga, karena tiang juga termasuk yang banyak menimba ilmu di beliau. Ketika beliau buka pengajian, dulu tiang 5 tahun diiring beliau, tiang menjadi mukri, beliau sebagai pensyarahnya. Guru kita, Tuan Guru Lalu Turmuzi Badruddin, yang beliau saat ini kurang sehat. Mudah-mudahan kita doakan beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat segala penyakit beliau, dan mudah-mudahan kita iring beliau di dunia sampai nanti di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ampura agung sinampura, mohon maaf lahir dan batin. Allahumma waffiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.